Halo Sobat Akuntan, kembali lagi bersama saya Restu Taufik Sopandi. Kita akan menjelaskan tentang peran pemerintah dalam kebijakan fiskal. Tentu merupakan ada dua peran pemerintah dalam menunjukkan perekonomian. Yang pertama dengan kebijakan fiskal, dan kedua dengan kebijakan moneter. Peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam mengatur perekonomian makro memiliki dua saluran kebijakan, yaitu adanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kita ada kebijakan moneter, yaitu pengaturan pemerintah melalui bank sentral, bagaimana dia mengatur keuangan yang beredar di masyarakat. Peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah dalam mengatur perekonomian makro memiliki dua saluran kebijakan, yaitu adanya kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang selanjutnya adalah disposable income, pendapatan pajak setelah perpajakan, adalah pajak total Y dikurangi pajak sama dengan T. Anggaran pemerintah yang defisit ataupun suka kita lihat ya budget defisit, yaitu anggaran pemerintah yang tidak sesuai dengan pengeluaran pajak dan pemasukan pajak dari pemerintahan dalam suatu periode tertentu. Jika pajak akan dimasukkan kepada fungsi rumah tangga, maka bentuk fungsi rumah tangga akan menjadi seperti berikut. Contoh kasus akan saya jelaskan di slide berikut ini. Semoga yang telah saya jelaskan bisa dimengerti, dan setelah ini ada pemaparan materi dari Saudara Reno. Saudara Reno, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reno Afrenki. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pemaparan teman saya tadi, Restu. Berikut contoh output tabel keseimbangannya. Output keseimbangan terjadi ketika Y sama dengan 900, sedangkan Y di bawah 900 output cenderung menaik, dan ketika Y di atas 900 output cenderung turun. Dan materi selanjutnya kebocoran di dalam arus pendapatan. Pajak merupakan kebocoran dari arus pendapatan. Demikian juga dengan halnya tabungan, juga merupakan kebocoran. Dalam posisi keseimbangan, output agregat harus sama dengan pengeluaran agregat. Sedangkan kebocoran seperti pajak, tabungan harus sama dengan injeksi yang direncanakan, yaitu investasi dan pengeluaran pemerintah. Secara aljabar, hal tersebut dapat disajikan dalam persamaan di bawah ini. Contohnya, AE sama dengan C plus I plus G, Y sama dengan C plus S plus T, Y sama dengan A, E. Selanjutnya, C plus S plus T sama dengan C plus I dan plus G. Selanjutnya, S plus T sama dengan I plus G. Dan materi selanjutnya, multiplier atau pengganda. Multiplier pengeluaran pemerintah adalah resiko, merupakan tingkat keseimbangan output dan suatu perubahan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Contohnya, multiplier pemerintah 1 plus MPS
dari contoh kasus pada keseimbangan output sebelumnya, jika diketahui pemerintah mendapatkan pengeluaran sebesar 50 miliar, berapakah tingkat keseimbangan output yang baru? Hal tersebut dapat dilihat dari contoh tabel berikut yang saya akan deskripsikan. Baik, berikut ini tabel dari contoh soal sebelumnya. Dan di sini dijelaskan keseimbangan terjadi ketika output keseimbangan dan pengeluaran agregat berada pada tingkat 1.100 miliar. Baik, selanjutnya akan ada teman saya Ria Amelia yang akan melanjutkan materi yang saya presentasikan tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai multiplier pajak. Multiplier pajak ini adalah pemotongan pajak yang akan menaikkan pendapatan setelah pajak. Mempunyai sifat seperti pertambahan pengeluaran konsumsi, pendapatan akan naik melalui pelipat gandaan akibat pengurangan pajak-pajak tersebut. Di bawah ini ada rumusnya untuk multiplier pajak. Jadi kenaikan awal pengeluaran agregat dikali 1 per MPS. Seperti bisa dilihat di dalam layar ya, seperti ini rumusnya. Lalu ada multiplier anggaran berimbang, balance budget multiplier. Pengertiannya sendiri adalah multiplier anggaran berimbang adalah rasio perubahan tingkat output keseimbangan terhadap perubahan pengeluaran pemerintah, di mana perubahan pengeluaran pemerintah seimbang dengan perubahan pajak, sehingga tidak terjadi defisit atau surplus dalam anggaran pemerintah. Selanjutnya, pengaruh kondisi ekonomi terhadap anggaran pemerintah. Pengaruh-pengaruhnya tersebut antara lain penerimaan pajak tergantung kepada tingkat perekonomian. Beberapa jenis pengeluaran pemerintah tergantung pada tingkat perekonomian yang ada. 1. Penstabil otomatis adalah jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran pemerintah secara otomatis berubah sesuai dengan tingkat perekonomian sebagai suatu cara menstabilkan GDP. 2. Fiskal drag adalah pengaruh negatif pada perekonomian yang terjadi ketika kenaikan rata-rata tingkat pajak karena membayar pajak telah bergerak ke dalam kelompok pendapatan tinggi selama ekspansi atau perluasan kegiatan ekonomi. 3. Anggaran untuk kesempatan kerja penuh. Full employment budget adalah standar untuk mengevaluasi suatu kebijakan fiskal. 4. Siklus defisit adalah defisit anggaran yang terjadi karena menurunnya siklus kegiatan ekonomi. 5. Defisit struktural adalah defisit anggaran yang terjadi dalam kondisi kesempatan kerja penuh. Sekian penjelasan dari saya mengenai multiplier pajak dan pengaruh kondisi ekonomi terhadap anggaran pemerintah. Terima kasih juga kepada Dr. Haji Sugianto SE, ME, CMA, CFRM, CT, dan CHT selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih.